Shalom dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam siri podcast Perspektif yang diterbitkan khusus oleh Hope Channel Asia Tenggara. Istimewa untuk Anda semua teman-teman rakan yang dikasihi dan dihormati. Terima kasih kerana Anda semua setia mendukung pelayanan media Hope Channel dan pada kali ini turut menonton dan menyaksikan di samping Anda juga aktif untuk berkongsikan pautan siaran ini supaya ramai lagi yang akan diberkati melalui siaran kita. Perspektif merupakan satu program yang ilmiah kerana kita juga akan berbicara dan mendiskusikan beberapa topik yang begitu relevan, begitu menarik, mungkin ada yang sedikit sensitif, tetapi kita harus bahaskan supaya melalui perspektif daripada firman Tuhan kita semua akan mendapat pimpinan yang terbaik sementara kita sedang membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Jadi terima kasih. Semoga Anda akan berinteraksi dengan kami dengan lebih aktif. Tinggalkan pesanan Anda, komen Anda, pandangan Anda, persoalan Anda di dalam ruangan sembang live kita. Di samping untuk menghubungi kami terus dalam nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp kita di Thailand ini tambah 6690888773 ya. Jadi pastikan Anda bukan saja menyaksikan, tinggalkan komen Anda dan pastikan Anda juga berkongsikan pautan siaran kita. Bersama dengan saya di studio pada kali ini tidak lain dan tidak bukan teman sejati saya, Pendeta Dr. Gerard Bernard Sepati, pensyarah di Universiti Antarabangsa Asia Pasifik yang berpusat di Thailand ini di dalam Fakulti Pengajian Agama. Apa kabar, Dr. Gerard? Kabar baik. Ya, pada hari ini kita sekali lagi akan membicarakan satu topik yang pastinya begitu menarik, khusus dan istimewa untuk mereka yang sedang mencari jodoh. Oke, mari kita mulakan dengan doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, pada hari ini Tuhan kami bersyukur kerana diberikan sekali lagi kesempatan untuk bergabung melalui dunia digital alam maya di Facebook dan di YouTube untuk berbicara tentang satu topik yang begitu penting untuk teman-teman kami, orang-orang muda khususnya yang masih lagi dalam perancangan untuk mendirikan rumah tangga, mencari jodoh dan pasangan yang sesuai dan terbaik untuk mereka hidup bersama-sama dan mendirikan alam perkahwinan yang telah Tuhan rencanakan dan tubuhkan. Kami doakan Tuhan pimpin perbincangan kami, berkati semua teman-teman kami dimanapun mereka berada, agar mereka akan mendapat berkat dan manfaat daripada diskusi dan juga perspektif yang ingin kami tawarkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami doakan semoga perspektif pada kali ini akan dapat membantu teman-teman yang masih lagi tercari-cari jodoh mereka untuk menemukan beberapa garis panduan dan prinsip Alkitabiah supaya pasangan yang ditemukan itu akan menjadi pasangan yang bukan sahaja secocok dan sepadan, tetapi takut akan Tuhan dan mereka akan dapat hidup mempertahankan institusi perkahwinan mereka sehingga akhir hayat. Kami serahkan perspektif ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baiklah Dr. Gerard, kita berbicara tentang jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Ini saya sering dengar daripada orang-orang muda dan bahkan daripada yang sebaya, teman-teman yang sebaya yang masih lagi membujang. Alasan mereka adalah sangat sukar untuk menemukan jodoh dan kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Tuhan belum menghantar ataupun mengutuskan seseorang untuk menjadi pasangan hidup saya yang secocok. Apa pandangan Dr. Gerard tentang jodoh dan pertemuan di tangan Tuhan ini, expression ini, kenyataan ini? Ini sangat kompleks bagi saya. Sebab kalau kita katakan jodoh itu di tangan Tuhan, maka apakah
Persoalannya Tuhan yang menentukan. Tuhan sudah mengukur masa hari bila jodoh ataupun bila teman itu wujud dan kita dipertemukan dan sebagainya, dan tidak ada lagi pilihan-pilihan di tangan kita, ataupun apakah Tuhan merencanakan bahwa jodoh yang kita miliki itu adalah sepadan dengan kita, sesuai dengan mungkin personality kita, sesuai dengan pekerjaan kita, keberadaan kita dan sebagainya, dan Tuhan melihat itu di sana dan Dia membiarkan kita menggunakan kuasa memilih kita dan juga minda kita untuk membuat pilihan dan untuk membiarkan pertemuan dan persahabatan itu bertumbuh. Dan disinilah saya pikir jodoh di tangan Tuhan itu kita harus selidiki dan harus kupas lagi dengan lebih lanjut. Sebab bagi saya Tuhan bukan menentukan tanpa orang katakan arbitrary. Pasti ada sesuatu yang perlu kita lihat di sana juga. Ya, karena persoalannya adalah to what extent ya kita mengharapkan di pihak Tuhan yang Dia akan lakukan untuk kita, karena ramai yang mungkin menggunakan tafsiran bahwa segala sesuatu itu disediakan Tuhan tepat pada waktunya dan Tuhan yang memilih menghantar tanpa kita perlu berbuat apa-apa, ataupun mungkin di pihak kita sebenarnya kita perlu merencanakan dan mengusahakan supaya restunya, endorsementnya nanti daripada Tuhan. So kita akan melihat to what extent ya bagi pihak kita untuk mengusahakan itu, melakukan di pihak kita dan menggunakan perspektif dan prinsip daripada firman Tuhan supaya pertemuan dan persahabatan dan perhubungan itu akan perlahan-lahan menelusuri jalan dan ketetapan Tuhan dan senada dengan pilihan Tuhan. Iya. Ya, Dr. Gerard, dahulu kala ini ya, ramai yang engaged into arranged marriage. Maksudnya perkawinan mereka dirancang, diaturkan oleh orang-orang tua. Agak-agaknya lah kenapa sampai begitu sekali ya, seakan-akan orang-orang muda, anak-anak ini tidak diberikan peluang dan pilihan. Apa sebenarnya yang positif daripada arranged marriage ini? Saya pikir kalau arranged marriage ini biasanya dilihat di dalam satu kelompok ataupun satu budaya yang tertutup. Bila budaya itu tertutup, maka dia tidak terbuka kepada kemungkinan daripada budaya lain ataupun daripada grup lain, kumpulan lain untuk masuk ke dalam keluarga. Jadi maka dia harus menjodohkan ataupun harus mengatur perkawinan dengan seseorang. Juga lagi untuk melihat kepada masa depan anak-anak mereka. Nah, kalau anak-anak itu dijodohkan ataupun diatur perkawinannya, maka keberlangsungan hidup persahabatan bagi dua pihak itu masih berlangsung, ataupun untuk masa hadapan pasangan tersebut boleh berlangsung dengan baik dan sebagainya. Dan lebih ke arah menjaga nama barangkali. Kebaikannya adalah mereka mempunyai kepastian bahwa dia mempunyai jodoh. Ya, sudah pasti. Oke. Biasanya bagi orang-orang yang berkedudukan ataupun berada antara sahabat, mereka sudah merancang itu supaya warisan itu tidak keluar daripada kalangan mereka. Tetapi ada juga yang engaged into an arranged marriage, perkawinan yang dirancang dan diatur di kalangan keluarga. That means saudara, sepupu, mungkin dua pupu, mereka sanggup untuk masih lagi mengekalkan tali kekeluargaan itu dengan menjodohkan anak mereka. Adakah ini sesuatu yang sehat kalau kita perhatikan? Ya, juga satu isu ya. Sebab kalau seperti yang saya sebut tadi,
ini mungkin dalam kelompok yang tertutup di mana mereka mau menjaga sesuatu di dalam keluarga. Mungkin disebabkan warisan ataupun sebagainya, maka sesama keluarga itu harus berkahwin dan kadang-kadang tidak ada pilihan. Dan apakah sihat itu soalannya? Kalau mungkin dari segi menjaga nama keluarga dan sebagainya, mungkin itu sesuatu yang satu-satunya laluan barangkali, satu-satunya pilihan. Bagaimanapun kita pada zaman modern ini, kita sudah mengetahui bagaimana apabila yang kita panggil daripada genetic pool yang sama daripada apa pool ya, kolam genetik yang sama itu saling bersilang dan sebagainya. Ada kalanya itu tidak boleh berkembang dan mungkin menyebabkan sesuatu ada yang kesan kurang. Dari segi kesejahteraan fizikalnya, physical well-being, ada yang mungkin anak-anak yang dilahirkan tidak sempurna karena ada masalah dalam genetic pool itu sendiri dari segi pemerhatian sains dan perubatan. Tetapi positifnya mereka mengekalkan di kalangan mereka warisan nama keluarga dan untuk memperkembangkan di kalangan keluarga mereka. Itu mungkin positif, saya rasa pertimbangan orang dulu-dulu. Dan karena kebanyakan mereka biasanya tinggal dalam satu rumpun, dalam masyarakat Dayak, satu rumah panjang yang semuanya adalah saudara mara, mungkin adik-beradik, sepupu. Dan itu sebabnya sering kita saksikan sebenarnya dalam cerita Hindustan dulu-dulu di mana arranged marriage ini sering menjadi satu halangan kepada pasangan yang bercinta. Mereka bercinta, mencintai satu sama lain, tetapi keluarga sudah menetapkan jodoh mereka sehingga itu menghalang daripada mereka meneruskan perhubungan itu. Dan dari segi konteks kita sekarang sudah di alaf yang baru ini, orang-orang muda kita, mereka lebih bersikap terbuka, mereka sudah meninggalkan rumpun keluarga dan community di kampung, mencari pekerjaan di luar, di tempat-tempat yang mereka bergaul dengan ramai orang jadi di sanalah kita lihat arranged marriage ini nampaknya sudah tidak relevan pada zaman ini. Dan dalam konteks inilah ramai orang-orang muda kita yang mungkin ada di kalangan mereka sudah terlampau menumpu kepada building their career, merasakan diri sudah begitu independen, keluar daripada kepompong keluarga itu dan membina kerjaya dengan pendidikan dan sebagainya. So mereka lebih menumpu dan obses kepada kejayaan itu dan ramai yang memilih untuk membujang membujang dan mengharapkan jodoh pertemuan itu di tangan Tuhan. Apa pandangan Dr. Gerard tentang pilihan untuk membujang ini? On the one extent, saya pikir itu satu pilihan dan kita selalu menekankan bahwa setiap individu itu mempunyai hak mereka untuk memilih bagaimana untuk menjalani kehidupan mereka. Ada kebaikan juga. Mereka yang membujang ini mungkin mereka boleh menumpukan kepada kerjaya maupun bagaimana mereka boleh serve the community sepenuhnya tanpa ada ikatan, ada bebanan komitmen lain dan sebagainya. Cuma ada hidup keseorangan. Dan ada kalanya hidup keseorangan ini bila kita katakan kita bukanlah sebuah pulau kita memerlukan seseorang untuk berinteraksi. Nah, kalau kita berinteraksi di pejabat barangkali ataupun di tempat kerja kita, di sanalah kita punya sosial. Balik rumah kalau tidak ada seseorang di sana. Mungkin pada hari ini kan kita ada binatang peliharaan dan sebagainya, tetapi sejauh manakah interaksi itu? Bercakap dengan kucing, dengan anjing, dengan burung kakak tua. Tetapi of course dengan
ya dengan arus kemajuan dan juga demands yang ada pada masa ini, sehingga amat menyukarkan mereka untuk coba melibatkan diri dalam perhubungan, ya, karena membina kerjaya seperti kita sebutkan tadi. Tetapi di pihak ibu bapa, di pihak orang tua ini, karena mereka sudah expect menjangkakan umur dalam 24, 25 tahun, bahkan dulu-dulu 16, Lebih awal, ya. lebih awal lagi. Jadi bagi mereka 25 tahun itu sudah melepasi had, ya. Jadi macam mana kita melihat pandangan orang-orang tua, ibu bapa yang masih lagi ada ketetapan umur untuk mereka mendapat jodoh ini. Ya, saya pikir kalau kita di Asia ini, saya pikir itu merupakan satu cabaran, sebab ya kamu sudah berumur begini, dan bila lagi kamu mau cari si anu sudah ada anaknya dan dia sebagainya. Sudah ada cucu, saya belum lagi menimang cucu. Ya, biasanya daripada pihak ibu bapa itu mereka suka lebih kepada ada zuriat barangkali, lebih kepada itu. Tetapi bagi mereka yang sudah hidup dalam zaman modern ini, mungkin zuriat mungkin bukan lagi satu hal yang utama. Tapi kalau dahulu mereka harus mempunyai zuriat, sebab nanti kalau sudah tua nanti siapa yang akan menjaga dan sebagainya, bukan? Jadi itulah. Saya rasa kita sudah melepasi zaman di mana yang pertama tadi ibu bapa menentukan jodoh, merancang perkahwinan. Yang kedua, menetapkan umur dan had perkahwinan itu. Karena sekarang ini dia punya tren yang saya perhatikan, biasanya tumpuan itu lebih kepada membina kerjaya, dan ramai yang memilih melepasi bahkan 30-an untuk memutuskan mendirikan rumah tangga. Ya, itu kalau menanti-nanti jodoh, tetapi yang sudah pun mengusahakan jodoh mereka mungkin masih lagi ragu-ragu sama ada jodoh ini adalah yang akan dapat bersama-sama sehingga kekal akhir hayat. Dan saya tertarik untuk memulakan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, ya. Sedikit perspektif daripada firman Tuhan, dan saya harap ini mungkin dapat membantu dan meyakinkan Anda semua yang masih lagi tertanya-tanya tentang jodoh dan pertemuan, sama ada 100% di tangan Tuhan ataupun kita ada beberapa peratus yang perlu kita mainkan. Dr. Gerard, ayat ini berbicara Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini adalah prinsip perkahwinan di mana Tuhan yang menyediakan, dia menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. So kalau kita lihat kembali kepada penciptaan Adam, setelah dia menamakan binatang-binatang, dia melihat bagaimana mereka ada pasangannya, dan mungkin pada benak pikirannya pada waktu itu dia tertanya-tanya kenapa dia keseorangan. Sebenarnya dalam rencana Tuhan sudah pun ada rencana yang indah untuk membuat pasangan yang sepadan dengan Adam. Komen, Dr. Gerard. Ya, dia sangat jelas dia katakan sepadan dengan dia. Sebagai manusia dengan manusia, bukan manusia dengan bukan manusia dengan singa atau sebagainya. Dan ini yang penting, sepadan dengan dia bukan sekadar mempunyai spesies yang sama. Tetapi dia juga dari sudut kesepadanan di mana mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan ini sangat penting sebab kalau dilihat daripada sudut zaman ini pun, ketika Tuhan menciptakan pun, lelaki mempunyai keterbatasannya. Kalau lelaki sahaja, maka perintah Tuhan untuk membiak dan memenuhi bumi itu tidak tercapai. Lalu diharuskan ada seorang pendampingnya ataupun seorang yang sepadan dengan dia menjadi
menjadi pelengkapnya supaya image Tuhan itu dikatakan juga kan di dalam Kejadian 1 ayat 28 78 itu image Tuhan itu lelaki dan perempuan diciptakannya lah dia. Jadi kedua-duanya ini bersama-sama barulah image Tuhan seperti procreation itu akan tercapai. Jadi di sini sangat penting apabila kita melihat kesepadanan dan penolong baginya itu melengkapi itu sangat-sangat penting di sini. Dan expression ataupun perkataan, saya kurang pasti bagaimana perkataan ini dia intention penulis dalam bahasa Ibrani asalnya tidak baik. Dalam bahasa Inggris, it is not good for the man to be alone. Ya, bagaimana kita melihat itu? Ya, seakan-akan Tuhan, saya silap. Oh, tidak baik di sini. Tidak semestinya Tuhan melakukan kesilapan itu di sana. Di sana Tuhan in general tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. Maksudnya di sini adalah bahwa Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik bagi manusia apabila itu dilengkapi. Jadi tidak baik di sini maksudnya tidak, bagaimana mau melihat, tidak lengkap bagi manusia ini pada saat ini. Pada saat itu. Ya, ketika dia memberikan tugas kepada manusia itu untuk memberikan nama binatang tersebut. Bukan dia melakukan kesilapan, tetapi mungkin pada saat itu sudah tiba masanya bagi orang itu. Dia memberikan peluang kepada Adam untuk merasai sesuatu mungkin. Iya, dia memberikan. Karena dalam Kejadian pasal yang pertama itu Tuhan menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya, diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan. So memang sudah ada dalam perancangan asal Tuhan. Ya, jadi apapun penyatuan, the union antara laki-laki dan perempuan ini sudah pun merupakan rancangan asas Tuhan dalam rumah tangga dan seterusnya dalam kehidupan berkeluarga untuk berkembang, ya, untuk mengembangkan, membiakkan anak-anak dan sehingga mereka juga dapat dirangkul sebagai keluarga dan anak-anak Tuhan. Dan itulah antara tanggung jawab sebenarnya mandat yang diberikan kepada suami istri ini, ya. Iya. Oke, dan masalahnya ada perspektif yang melihat, saya melihat perkataan sepadan ini, ya, yang melihat bahwa gender ataupun jantina itu dia ada yang superior, ada yang inferior, macam ada setengah budaya yang menganggap bahwa perempuan ini ataupun kaum wanita ini dia adalah secondary, ya, dan apabila melangkah ke dalam perkahwinan itu mereka tidak memiliki status dan kedudukan yang setara dengan sang suami ataupun sebaliknya, ya. Jadi dalam benak mungkin orang-orang muda ini yang masih lagi mewakili latar belakang seperti itu ataupun perspektif seperti itu yang menganggap kalau saya berkahwin nanti sama ada lelaki ataupun perempuan, saya akan dilayan sebagai tidak sepadan, ya. Saya menjadi milikan, menjadi aset, bukan pasangan, ya. Jadi dalam pemerhatian itu saya percaya ada budaya yang sebegini. Ya, saya pikir ada budaya seperti itu, dan disebabkan budaya itu juga mereka bertindak seperti in a logical way yang disebabkan budaya seperti ini maka saya juga harus bertindak seperti ini, menggambarkan bagaimana budaya itu. Dan fahaman agama mungkin memainkan peranan. Fahaman agama salah satunya barangkali. Dan kebanyakannya ini kaum wanita yang sering dalam perkahwinan melengkapi, tetapi apabila sudah dalam perkahwinan itu kedudukan mereka itu, ya, bukan lagi sepadan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh prinsip Alkitabiah ini. Dan itu mungkin antara beberapa sebab, dan ada budaya yang patriarchal, yang matriarchal, ya. Tetapi apapun perkawinan ini dia saling melengkapi. Dr. Gerard,
berkaitan dengan jodoh ini ya. Menarik sekali dalam Amsal 30 ayat 18 dan 19. Amsal 30 ayat 18 dan 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Sementara yang lain itu dia berbicara tentang ular, tentang burung, kapal. Tetapi misteri juga sebenarnya perhubungan antara lelaki dan perempuan ini, sehingga mereka boleh memutuskan untuk boleh tinggal sebumbung, tinggal serumah. Dan Alkitab mengatakan penyatuan mereka itu menjadi satu tubuh. Ya, yang menjadi misteri lagi, apakah yang berlaku dalam minda mereka ketika mereka membuat keputusan? Ada yang mengatakan bahwa ini disebabkan mereka saling mencintai. Tetapi sebelum sampai ke tahap membuat keputusan untuk mau bersama-sama, mereka melihat walaupun mereka saling menyukai satu dengan yang lain, mencintai satu dengan yang lain, tetapi to some extent dalam satu tahap yang tertentu, mereka masih lagi orang asing antara satu dengan yang lain. Dia tidak mengenal siapa yang satu tidak mengenal siapa yang satu lagi. Jadi maukah mereka untuk risiko itu untuk bersama-sama dengan seseorang yang mereka tidak kenal. Dan di sana juga saya tertarik dengan ini. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Dan disinilah bila mereka sudah membuat keputusan untuk mau bersama-sama. Tahap apakah itu? Nah, di sini juga kita harus perhatikan yang teliti juga, sebab ada yang mengambil keputusan untuk mengikat tanpa mempunyai dasar pengetahuan. Mereka membuat keputusan tanpa pengetahuan, dasar mengenai hubungan dan sebagainya. Kemudian ada juga pasangan ini yang membuat keputusan untuk mengikat disebabkan mereka mempunyai pengetahuan dasar dan juga cukup. Orang kata decision with knowledge ataupun decision berdasarkan pengetahuan ataupun dasar yang cukup lah. Sudah ada keserasian, sudah ada persefahaman, dan itu sebenarnya mengambil waktu untuk dibina, untuk dikembangkan, dan itu sebabnya biasanya melalui alam perkenalan dan kemudiannya percintaan itu ada yang mengambil masa yang begitu lama, tetapi ada juga yang saling bertukar pasangan ya. Kena merasakan setelah beberapa bulan ataupun beberapa tahun tidak sesuai, jadi cari yang lain. Jadi ini yang menyebabkan mungkin dari segi pengalaman itu sendiri yang mengecewakan, seakan-akan Tuhan belum menunjukkan ataupun menghantarkan yang tepat. Saya pikir pun begitu juga. Mungkin salah satu sebabnya, sebab dia belum lagi barangkali sampai ke tahap di mana dia boleh mengambil hubungan tersebut dengan cara matang. Masih lagi melihat kepada apa yang dia boleh terima daripada hubungan tersebut, daripada apa yang dia boleh berikan kepada hubungan tersebut. Jadi ada hubungan yang dibina di atas benefits, ya, apa faedah, apa untungnya saya dapat dengan dia daripadanya, instead of apa yang saya boleh berikan, yang sacrifice, pengorbanan itu. Dan amat memerlukan kita akui untuk mengenal hati budi seseorang, ataupun untuk boleh membuat keputusan yang apa kita katakan yang tuntas itu. Oke, inilah dia. But it takes time, memerlukan masa. Ya, dan melalui pengalaman-pengalaman tersebutlah kadang-kadang dia sering menyebabkan pertimbangan
untuk sama ada meneruskan ataupun berpisah. Iya. Dan tidak meneruskan untuk mendirikan rumah tangga. Ya, dan ini juga memerlukan quality Yes. dalam perhubungan tersebut. Ada yang begitu panjang masanya, tetapi quality masa yang dia gunakan untuk saling mengenal itu terlalu cetek di permukaan sahaja. Tetapi ada juga yang mengambil masa lebih singkat, setahun dibandingkan dengan 6 tahun barangkali. Tetapi dalam masa satu tahun itu dia sudah mengenal hati budi dan juga perilaku seseorang itu, sebab dia serius, dia maksudnya menggunakan dia sudah tetapkan ya untuk meluangkan masa yang berkualiti membina. Sebab sesuatu yang dibina ini dia perlukan masa dan usaha. Ya, bukan sesuatu yang remeh yang kita pandang ringan, dan itu yang menyebabkan kita memberikan ruang yang terlalu panjang. Ya, untuk itu ya. Bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami, topik kita pada episode perspektif kali ini adalah jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Nah, itu question mark ya, tanda soal. Adakah kita mengharapkan Tuhan yang menghantar jodoh kita, yang memilih untuk kita? Apa pandangan Anda? Sila kongsikan dengan kami melalui sembang live kita dan juga WhatsApp kita tambah 66 901 888 773. #perspektif, tagline kita melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Kita terus kepada tips untuk seseorang yang sekarang ini mungkin sudah agak yakin ya bahwa tidak baik untuk seorang laki-laki hidup seorang diri. Anda yang mendengar dan menyaksikan, kalau Anda juga merasakan tidak baik untuk seorang wanita hidup seorang diri, sedang berpikir untuk meneruskan dalam perhubungan yang lebih serius, kita baca dalam 2 Korintius 6 ayat 14. Dr. Gerard, 2 Korintius 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini sangat tegas. Jangan mencari teman yang tidak seimbang ataupun avoid, kalau boleh jangan mulakan pada dasar yang mungkin akan menyusahkan. Apa komen Dr. Jalad? Menarik ini. Saya mau backtrack sedikit. Iya. Ada kalanya kita mau mencari pasangan sebab tekanan. Oke. Nah, disebab tekanan inilah kita tidak kisah dan kita tidak on guard, kita tidak berjaga-jaga terhadap apakah pasangan itu seimbang ataupun sebaliknya. Sebab bila ada tekanan daripada luaran, daripada teman-teman sekeliling maupun saudara mara yang lain, asal ada saya suka itu, asal ada tangkap. Ataupun teruskan perkawinan itu. Dan walaupun ada lampu merah ataupun bendera merah, red flag yang mengatakan bahwa ini tidak akan berterusan, dan sebagainya, kita masih teruskan juga sebabkan tekanan itu. Nah, ini yang saya pikir sebelum kita meneruskan, kita harus berhenti dan perhatikan sama ada apakah red flag itu sesuatu yang serius, dan biasanya red flag ini serius. Ya, memang serius kalau sudah merah itu. kalau sudah merah dan sebagainya. Dan di sini saya pikir kita harus berhati-hati. Apakah maksud keseimbangannya di sini? Nah, di sinilah juga ada yang mengaitkan ini dari hal apa kepercayaan kita. Apakah kita mempunyai kepercayaan yang sama dengan yang kita kasih, atau kita mahu luangkan masa seumur hidup ataupun tidak. Nah, biasanya apa yang difikirkan, yang penting kita bersama-sama, Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Tetapi yang itu saya pikir pada awalnya barangkali iya, tetapi perhatikan ini, bila kita mengatakan Tuhan itu yang kita sembah itu, itulah yang akan mengambil
attention ataupun Yes. perhatian kita sepenuhnya. Jadi kalau perhatian kita lain dan perhatian orang itu di tempat yang lain, bukan di tempat yang sama, apakah kita masih boleh berjalan seiringan ataupun kita akan makin lama makin jauh dia dipisahkan karena Tuhan itu di arah yang berlainan. Nah disinilah juga saya pikir diperhatikan tidak seimbang. Lalu laluan dia itu, dia punya direction itu. Apakah pertemuan itu memiliki laluan sama, tetapi bila sudah maju ke depan, laluan itu akan semakin lama semakin terpisah. Dia bukan landasan kereta api, tetapi makin lama makin terpisah barangkali. Even landasan kereta api pun sama-sama seperti itu, tetapi tidak pernah bertemu. Ini kalau kita lihat dari mungkin perbezaan budaya, suku kaum, bahasa, itu masih ada nilai-nilai yang kita boleh kongsikan ya. Tetapi kalau sudah sampai kepada perbezaan fahaman agama dan kepercayaan dan keyakinan ya terhadap takwa ibadah itu kepada firman Tuhan, saya percaya itu akan membawa kepada satu komplikasi yang sangat besar dan rumit akhirnya nanti. Walaupun diyakinkan kita akan selesaikan, itu jangan menjadi halangannya, yang penting I love you, you love me ya, semua yang lain itu tidak ada masalah nanti ya. Tetapi kita sudah melihat itu terjadi dan banyak pasangan yang sangat sukar mereka oleh karena mungkin faktor anak-anak, mereka harus tinggal bersama tetapi masalah itu tidak dapat selesai. Dia tetap ada ya, dan bergaduh, keretakan itu ada ya, oleh karena berbeza dari segi keyakinan. Karena agama, keyakinan itu dia akan mempengaruhi tindakan kita, keputusan kita, gaya hidup kita dan sebagainya. Jadi ini yang akan membuat kekeliruan dan juga konflik yang sangat menegang di dalam rumah tangga itu. Ya, dan akhirnya juga anak-anak yang akan mendapat hasil ataupun akibat daripada ketegangan tersebut. Agama juga akan menentukan nilai apa yang perlu kita terapkan ke dalam hidup anak-anak. Jadi kalau ada ketegangan di sana, anak itu mungkin akan jadi bingung, confused, mana satu yang harus saya ikuti. Dan akhirnya dia menentukan jalan dia sendiri. Dan begitulah kitaran itu akan berterusan kepada anak-anak yang lain. Jadi dasarnya adalah untuk menuruti saranan firman Tuhan ini untuk memulakan pada asas yang terbaik dengan mencari seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kita itu dalam kalangan orang percaya, memiliki keyakinan dan takwa kepada Tuhan yang sama ya, dan itu bukan mudah ya, karena juga sukar di kalangan orang umat percaya. Satu daripada cara yang saya rasa akan memudahkan adalah untuk sentiasa mendampingi gereja di kalangan umat percaya, aktiviti bersama-sama supaya ada masa yang berkualiti yang kita gunakan untuk saling mengenal antara satu sama lain di dalam kalangan keluarga besar gereja ya khususnya. Jadi itu akan membolehkan kita untuk lebih narrow sedikit, menghadkan prospek kita kepada sesama agama ini. Dia lebih sempit, kita boleh melihat, menilai orang-orang tertentu dalam gereja dan sebagainya. Dan seterusnya selain daripada mereka yang aktif ke gereja itu ada lagi yang harus diperhatikan dari segi compatibility dan sebagainya. Oke, satu lagi mungkin antara faktor yang menyukarkan untuk membuat keputusan ataupun memilih berdasarkan hati budi ataupun kita mendahulukan para serupa, dan itu yang sangat delay ya, penundaan itu untuk mendapatkan seseorang. Dalam Amsal 31 ayat 30, Amsal 31 ayat 30, kemolekan
adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, dan ini sebenarnya menggariskan satu prinsip bahwa faktor dalaman dan juga faktor ibadah itu begitu penting melebihi faktor luaran. Of course, tarikan kita sebagai manusia, sama ada laki-laki ataupun perempuan, tarikan kita adalah outward beauty and appearances, ya, kesempurnaan seperti yang kita. But of course, ada juga kenyataan yang mengatakan beauty is in the eyes of the beholder, ya. Di mata kamu cantik, mungkin di mata saya kurang, tetapi ya sangat subjektif. Ya. Tetapi ya ada yang begitu menitik beratkan soal luaran ini, ya. Tetapi kalau kita bacakan garis panduan yang ada dinyatakan dalam Amsal 31:30 lebih kepada dalaman. Apa komen Dr. Gerard? Saya tidak mempunyai sebarang tentangan tentang ini semua, sebab di akhirnya kalau dilihat dari sudut fisikal, kecantikan fisikal dan sebagainya, dia tidak kekal. Akan sampai satu tahap kita akan melihat sudah kelihatan wrinkles-nya ataupun sudah kelihatan ketuaannya dan sebagainya. Rambutnya yang sudah putih dan sekurang-kurangnya Dr. Gerard masih ada rambut putih. Saya langsung tiada rambut. Iya, dan kalau dilihat dari sudut seperti itu tidak tahan lama. Bagaimanapun dari segi dalaman itu, bagaimana dia katakan takut akan Tuhan itu, dia bukan sahaja, dia bukan menyusut, dia akan semakin berkembang dan semakin cantik. Kalaulah kita boleh lihat ini dari segi fisikal, ya, takut akan Tuhan itu, dia semakin hari semakin marak, semakin cantik, semakin luar biasa keindahannya, sebab pertumbuhan kerohanian dan hubungannya dengan Tuhan. Dan disitulah saya pikir dari segi fisikal dia akan ke belakang, tetapi dari segi takut akan Tuhan dia akan ke hadapan, menyerlah dari masa ke semasa. Cuma ada satu yang saya pikir lah ya Pastor Brian, apabila kita melihat kepada masalah fisikal yang lain, sebab dalam hidup di dunia ini kita seringkali juga melihat ada masalah fisikal yang lain. Apakah kita harus memerhatikan itu? Mungkin dari segi sama-sama mempunyai penyakit bawaan barangkali. Dan disinilah juga cinta, kasih itu dan takut akan Tuhan itu berinteraksi, ada dinamiknya. Ya, itu sebenarnya juga harus diperhatikan, especially di atas kemajuan sains dan perubatan, dan harus ada pertimbangan ya kepada kesannya kepada anak-anak dan seterusnya. Jadi itu sebabnya sekarang pun kalau kita sebelum mendirikan rumah tangga adalah lebih baik untuk melakukan ujian pemeriksaan kesehatan. Sekiranya kita ada penyakit bawaan seperti yang disebutkan tadi. Tetapi secara dasarnya hati budi dan juga takwa seseorang itu ya, iman mereka, mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan mereka berserah penuh kepada Tuhan itu tampak dalam gaya kehidupan mereka, interaksi mereka, penglibatan mereka dalam gereja. Jadi itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi satu tarikan kepada kita untuk mendekati dan bukan coba nasib, tetapi usahakan. Usahakan. Ya, saya cuma berpikir ya Pastor, kalau dari segi fisikal itu ya, bila tidak ada takut akan Tuhan itu, mungkin pada awalnya senyuman itu masih manis, tetapi pada akhirnya dia mungkin menjadi masam. Bagaimanapun ada senyuman yang masam. Sebagai contoh, kalau seseorang takut akan Tuhan, semakin lama dalam
dalam perhubungan tersebut, semakin manis senyumannya, dan itulah yang kita mau lihat. Oke, nampaknya masa kita begitu mencemburui. Saya percaya ramai yang mungkin sudah begitu tertarik ya untuk mendengar lebih lanjut, tetapi masa kita sudah sampai ke penghujungnya. Apapun doa kami, mudah-mudahan ya orang-orang muda dan juga orang-orang yang mungkin sebaya saya, rekan-rekan saya yang masih lagi mencari-cari jodoh mereka, jangan tunggu, usahakan, carilah seseorang yang boleh melengkapi, yang boleh mendorong dan memberikan dukungan, bukan sahaja dukungan moral itu, tetapi boleh berkongsi kasih sayang ya di dalam rumah tangga. Dan sekiranya Anda memilih untuk terus kekal bujang, kami hormati pilihan Anda ya, tetapi doa kita mudah-mudahan melalui prinsip yang telah dijelaskan oleh firman Tuhan tadi, Anda akan bertemu jodoh Anda, direstui Tuhan, dan seterusnya dapat mendirikan sebuah keluarga yang bahagia. Dr. Gerard. Ya. Oke, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sudah melihat bagaimana Tuhan telah memberikan Adam, Hawa, manusia yang pertama itu sebagai satu pasangan yang begitu unik, begitu indah, dan Tuhan memberikan prinsip-prinsip hubungan yang baik. Pada hari ini ya Tuhan, Engkau juga memberikan satu kerinduan ataupun keinginan di dalam hati setiap individu untuk mempunyai pasangan dan mempunyai pengalaman untuk mencintai dan dicintai. Namun ya Tuhan, kami masih kurang dalam pengetahuan dalam beberapa hal. Kami pohon agar Tuhan memberikan kami bimbingan, agar kami dapat melihat keindahan dan bagaimana untuk memilih seorang pasangan. Bagi yang masih mencari lagi, memilih seorang pasangan yang akan menjadi pelengkap dan akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Bagi yang sudah berkahwin ya Tuhan, biarlah Tuhan mengajar kami juga bagaimana untuk menumbuhkan sikap takut akan Tuhan itu di dalam hubungan suami istri. Terima kasih sebab Engkau memberkati para pendengar podcast ini pada kali ini. Biarlah dalam perbualan dan dalam perspektif ini Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang penting dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kami serahkan doa ini kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, terima kasih Anda semua yang telah pun setia bersama-sama dengan kami dalam perspektif pada hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan satu lagi topik yang pastinya akan menarik dan relevan untuk menjawab pertanyaan dan isu semasa pada masa ini. Terima kasih, semoga Anda terus diberkati. Thank you.